Halo guys, aku mau sharing. Jadi tadi pagi kan aku pergi ke gereja sama suami aku. Kita lewat jembatan Ampera. Kalian kalau di Palembang atau kalian orang Palembang pasti tahu kan, jembatan Ampera itu kan panjang dan jalan rayanya itu bukan yang flat, tapi itu tanjakan, lalu turunan, ya kan seperti itu. Nah, dari arah Jakabaring sampai ke Ampera itu tuh ada peserta lari. Aku nggak tahu Palembang lagi ada event lomba lari kah atau apa, aku nggak tahu. Intinya banyak peserta lari, dia pakai nomor, ada pakai seragam jersey gitu. Di jembatan Ampera ini banyak kan peserta larinya, ada yang dia jalan, ada yang lari santai, bahkan ada yang berhenti malah foto-foto. Ketika aku sama suami aku di posisi di tanjakan itu kan rame, jadi kan kita pelan-pelan nih jalannya. Ada gerombolan peserta lari, dia tuh tetap lari tapi pelan-pelan sambil nyanyiin yel-yel, padahal dengan peserta lari yang lainnya yang notabene mereka sama-sama berjuang gitu kan, sama-sama berlomba, tapi mereka malah satu gerombol nyanyiin yel-yel kenceng banget gitu. Di situ aku kayak langsung diingetin, dalam kehidupan kita juga harus seperti itu, seperti si pelari yang saat berada di tanjakan walaupun larinya pelan tapi dia tetap menyanyikan yel-yel. Artinya apa? Kita harus ada semangat ketika kita berada di titik terberat. Tanjakan itu kan berat ya, kita naik sepeda di jalan yang menanjak atau kita lari jalannya nanjak itu kan berat ya, harus ada effort yang lebih, tenaga yang besar yang harus dikeluarkan untuk mencapai garis tujuan kita, garis akhir kita. Kalau si peserta lari tadi, walaupun dia lari pelan-pelan, tapi cara untuk bersemangatnya itu dia menyanyikan yel-yel. Kalau diimplementasikan dalam hidup kita, lalu bagaimana cara kita bersemangat ketika kita berada di posisi yang berat itu tadi? Atau bisa dibilang posisi tanjakan. Aku diingetin, ada 3 poin. Yang pertama, kita harus fokus pada hal yang di depan, hal yang harus kita perjuangkan saat ini. Kita ada goals apa nih yang lagi kita jalankan? Untuk mencapai goals kan nggak gampang. Ada yang mulus, setelah itu ada rintangan, atau setelah itu lagi ada tanjakan, ada turunan. Pokoknya jalannya tuh nggak lurus lempeng gitu aja kan. Tapi kita harus fokus bahwa kita punya tujuan. Tujuan apa kita di sana gitu, tujuan apa yang harus kita perjuangkan saat ini, kita lagi ada project apa nih gitu dalam hidup kita saat ini gitu. Kita harus fokus, kita nggak usah hiraukan yang lain, kita fokus sama tujuan kita. Jadi tenaga yang kita keluarkan itu bisa besar untuk mencapai tujuan kita. Yang kedua, jangan cari jalur lain. Kita harus punya pemikiran yang kuat bahwa di posisi berat saat ini, contohnya tanjakan itu tadi, itu hanya sementara dan harus dilalui, harus dilewati karena nggak ada jalan alternatif lain. Jalan tuh udah ditentukan. Si panitia event lari itu tadi tuh udah menentukan tracknya tuh lewat sini, 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 finishnya di sini. Udah ditentukan nih. Kita nggak bisa lewat alternatif lain. Sama kayak di hidup kita. Tuhan udah menentukan jalur kita harus ikuti, kita nggak bisa lewat jalur lain, kita nggak boleh, Tuhan aku lewat jalur lain lah, biar lebih cepat, biar lebih gampang, di sana kan enak, nggak bisa, karena kalau kita milih jalur alternatif lain, mungkin kita bisa lewat, itu pilihan kita, tapi kita nggak tahu kan konsekuensi apa nanti yang terjadi, entah kita bakal celaka, atau kita bakal nggak berhasil atau apa, kita nggak tahu karena udah ditentuin. Yang ketiga, jangan lengah, kurangi tenaga boleh tapi jangan berhenti. Contohnya si peserta lari tadi, walaupun kecepatan larinya dia berkurang ketika berada di tanjakan, tapi mereka tetap menyanyikan yel-yel, sekenceng-kencengnya nyanyiin yel-yel, padahal banyak peserta lain yang dia malah berhenti, dia malah duduk, dia malah jalan santai. Artinya apa? Si peserta lari yang menyanyikan yel-yel tadi, dia tahu apa yang harus dia lakukan agar dia tetap ada kekuatan ketika dia berada di posisi terberatnya. Tanjakan kan berat ya. Di beberapa peserta lari tadi, dia memakai cara
mengurangi kecepatan larinya dan menyanyikan yel-yel. Dia nggak berhenti. Kalau dia berhenti, dia malah lebih capek. Karena apa? Lari. Kalau orang udah lari nih, udah di-push tenaganya, tiba-tiba berhenti, terus nanti lari lagi. Untuk lari lagi itu, memulai untuk lari lagi itu lebih berat. Jadi si pelari ini tadi yang menyanyikan yel-yel, dia udah lari kenceng nih mungkin, udah lari kenceng. Ketika tanjakan dia mengurangi kecepatannya, tapi dia tetap lari. Ditambah dia menyanyikan yel-yel untuk kekuatan dia sendiri. Karena dengan dia nyanyi, jiwanya itu tuh kayak tergugah gitu loh. Dia semangat. Kalian pasti tahu kan, nyanyiin yel-yel tuh kan harus semangat gitu. Nggak ada yang, ya nyanyi slow, nggak ada. Yel-yel tuh pasti vibes-nya tuh semangat, ya kan? Poinnya adalah ketika kita berada di posisi terberat, kita harus tetap tahu tujuan kita itu harus kita capai. Yang penting kita tetap berada di jalur yang sudah ditentukan. Sekian, bye-bye.